Positif COVID-19 dan ternyata mamaku mengalami komplikasi atau bisa dibilang juga ada komorbid juga gitu. Mamaku tuh selama 2 minggu papa dan mamaku ini diisolasi mandiri di rumah. Aku cuma bisa cari tahu keadaan mereka tuh cuma hanya lewat telepon aja gitu dan video call. Dan ternyata hari Senin kemarin ada dokter yang datang ke rumah, dia bilang kalau saturasinya mamaku tuh 45. Sedangkan posisinya mamaku sangat baik-baik aja. Dia masih bisa minta minyak air panas sama papaku, masih bisa ngomong gitu. Cuma karena mungkin kondisinya dia punya komorbid, dia ada diabetes dan juga ada darah tinggi. Nah, hal tersebut yang akhirnya mungkin dia kaget dan shock dan sepertinya di saat itulah mamaku jadi banyak berpikir gitu. Dia jadi mengalami kekhawatiran gitu dan akhirnya ada pembuluh darah yang juga pecah dan ternyata ada penggumpalan di paru-parunya dan juga di otak kanannya yang di belakang gitu. Hari Selasa pagi itu aku datengin dokter yang lain dan dokternya bilang kalau misalnya mamaku memang gula darahnya semakin tinggi, yang tadinya minggu lalunya hanya 300 malah jadi 499. Itu aku cukup kaget. Papaku update terus, dia bilang mami tiba-tiba gak bisa, banyak berpikir, banyak bengong, tiba-tiba lupa kayak bahasa medisnya sih pelo gitu. Nah di situ sih aku kayak takut juga ya gitu. Aku takut karena aku tahu kondisi di luar rumah sakit tuh susah banget gitu. Dan akhirnya kita cari ambulans, kita cari rumah sakit dan memang udah ke 3 rumah sakit, tiga-tiganya semuanya nolak gitu. Dan kita akhirnya balik lagi ke daerah Bintaro dan di daerah Bintaro akhirnya kita dapat IGD yang mau menanganinya. Tapi setelah CT scan itu kita jalan dari jam 1-an, jam 6 sore baru dapat IGD dan di IGD itu baru di CT scan ternyata banyak banget flek-flek di dalam paru-parunya, ada sekitar 50-75%, bahkan ada yang sudah putih, which is itu udah ada penggumpalan darah. Bahkan mereka nggak bisa kasih tahu lebih lanjut karena dari pihak nakesnya bilang kalau misalnya itu bisa saja pembekuan darah juga gitu. Jadi ya memang seharusnya hari itu langsung dilarikan ke ICU. Cuman kita udah nyari ICU kemana-mana dari jam 10 malam sampai jam 1 pagi itu nggak nemu sama sekali. Aku